Bapa dan Putra dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami ke dalam pengharapan yang kekal. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus, supaya kami kuat dalam perlawanan mengalahkan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kami mencari hal-hal yang ada di surga. Kuatkanlah kami mengalahkan segala kuat kuasa kegelapan yang sanggup menghalangi perjalanan kami menuju kebahagiaan yang kekal. Teguhkanlah iman dan pengharapan kami, dan tumbuhkanlah dalam diri kami penguasaan diri, supaya kami menang pada akhirnya, pada saat mana kami akan menerima mahkota kemuliaan karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk. Mari kita memuji Tuhan dari Bill nomor 407. Dengarkanlah pembacaan dari Katekismus, yakni Doa Bapa Kami permohonan pertama dan artinya yang berbunyi demikian. Dikuduskanlah namamu. Apa artinya? Sesungguhnya nama Allah itu kudus pada dirinya sendiri. Tetapi kita berdoa sesuai permohonan ini
agar kekudusan nama itu juga terpelihara di antara kita. Bagaimanakah agar nama Allah itu terpelihara kudus? Apabila firman Allah diajarkan dalam segala kebenaran dan kemurniannya, dan kita juga sebagai anak-anak Allah menjalani hidup kudus sesuai dengan firman itu. Ya Bapa yang di surga, tolonglah kami melakukannya. Akan tetapi setiap orang yang mengajarkan atau hidup bertentangan dengan firman Allah, ia mencemarkan nama Allah di antara kita. Lindungilah kami dari hal yang demikian, ya Bapa yang di surga. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan firman-Nya. Ya Tuhan Allah, berikanlah kami kekuatan untuk melakukan firman. Amin. Kita bernyanyi Bill 291 ayat 1 dan 2. Batu karang yang teguh, kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesat. Kau bersihkan diriku oleh darah lambungmu. Walau aku berjerit dan menangis tak henti, apapun usahaku tak menghapus dosaku. Hanya oleh kurbanmu kau selamatkan diriku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ingatlah akan dosa-dosamu, sesali dan akuilah semuanya di hadapan Tuhan Allah. Marilah kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami yang di surga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu. Oleh karena kami sering melanggar hukum. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan. Ya Tuhan Allah sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Tuhan kasih kami, Kristus kasih kami, Tuhan kasih kami, Saya adalah hamba Tuhan yang menyampaikan firman-Nya kepadamu. Percayalah di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saya menyatakan dosamu sudah diampuni. Amin. Mulia bagi Bapa dan Anaknya dan bagi Roh Kudus, lada dari mulanya, sekarang dan sampai selamanya.
Dengarkanlah pembacaan firman Tuhan yang pertama, tertulis dalam Yesaya 55 ayat 10 hingga 13. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti sebab duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murah. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Inilah firman Tuhan. Syukur bagi Allah. Mari kita bangkit berdiri, kita bermazmur dari Mazmur 65 ayat 2 hingga ayat 9. Bagimulah puji-pujian di Sion ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nazar. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab kami, ya Allah yang menyelamatkan kami. Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan-Mu, sedang pinggang-Mu berikatkan keperkasaan. Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya, dan kegemparan bangsa-bangsa. Sebab itu orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizat-Mu. Tempat terbitnya pagi dan petang Kau buat bersorak-sorai. Kemuliaan bagi Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, kini dan selamanya. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan yang kedua, tertulis dalam Roma pasal 8 ayat 12 hingga 17. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh
kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Inilah firman Tuhan. Syukur bagi Allah. Marilah kita bangkit berdiri, kita mempersiapkan hati kita untuk menerima Injil Kristus. Bil 162. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Evangelium Injil Kristus untuk kita tertulis dalam Matius 13 ayat 1 hingga 9 dan ayat 18 hingga 23. Demikian Injil Kristus. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni Dia, sehingga Ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan Ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh,
karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditabur di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Inilah Injil Kristus. Syukur bagi Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, minggu ini minggu yang ke-6 setelah Trinitatis. Minggu di mana kita belajar firman Tuhan tentang pertumbuhan rohani orang Kristen. Karena itu warna liturgi adalah warna hijau, yang menggambarkan warna pertumbuhan seperti tumbuh-tumbuhan atau dedaunan yang hijau, yang menunjukkan ada pertumbuhan yang baik ketika pohon memiliki daun-daunan yang hijau. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam menjalani kehidupan ini, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita menghadapi banyak hal. Kita menghadapi suka dan duka. Dan kita juga menghadapi tantangan, pergumulan, dan masalah-masalah dalam kehidupan kita. Itu tiap-tiap hari kita dihadapkan dengan itu. Dan semuanya ini bisa mengganggu kehidupan iman kita. Bisa mengganggu pertumbuhan rohani kita. Dan itulah yang kita lihat dalam perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus pada saat ini. Dan terutama itu bisa terganggu ketika firman Tuhan tidak berakar, tidak bertumbuh, dan pada akhirnya tidak berbuah dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus tadi digambarkan, Tuhan Yesus dia duduk di tepi danau. Lalu orang banyak datang, dikatakan berbondong-bondong untuk mendengarkan dia. Mereka mengerumuni dia. Dia naik ke sebuah perahu, duduk di situ, lalu dikatakan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dia mengajar mereka melalui banyak perumpamaan. Seperti yang dituliskan oleh Matius di sini. Ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan.
kepada mereka, kepada orang banyak itu. Tuhan Yesus mengajar. Dan salah satu yang disampaikannya adalah tentang penabur. Tentang seorang penabur benih. Dan ketika penabur itu dikatakan keluar, dia membawa benih yang dipikulnya atau dijinjingnya, atau dibawanya di atas kepalanya. Lalu dikatakan di sini, yang pertama, ada yang jatuh di pinggir jalan. Lalu yang kedua, ada yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Lalu yang ketiga, ada yang jatuh di tengah semak duri. Yang terakhir, yang keempat, di tanah yang baik. Jadi ketika benih itu dibawa, katakan ada jatuh di keempat tempat ini. Kemudian Tuhan Yesus bukan hanya memberikan perumpamaan, tapi dia juga menjelaskan apa artinya, apa maksud dari perumpamaan itu. Yang pertama, dia menjelaskan bahwa benih yang jatuh di pinggir jalan itu adalah orang yang mendengar firman Allah tetapi tidak mengerti. Lalu si jahat datang, dia rampas firman itu. Sudah ditaburkan di dalam hati orang itu, dikatakan. Tetapi datang si iblis, dia ambil firman itu. Nah, kalau sudah diambil, ya tidak punya lagi. Kalau sudah tidak punya, tentu tidak mengerti firman itu. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, orang itu mendengar firman, tetapi dia tidak mengertinya. Orang itu digambarkan, tadi dikatakan, seperti benih yang jatuh di pinggir jalan. Ketika jatuh, datang si jahat. Kalau di Injil lain dikatakan, benih itu datang burung langsung memakan. Yang digambarkan itu seperti si jahat yang mengambil dari hatimu sehingga tidak sempat berakar, tidak tempat bertumbuh atau tertanam. Lalu yang kedua, Tuhan Yesus juga menjelaskan di tanah yang berbatu-batu. Tanah berbatu-batu artinya ada tanahnya tetapi berbatu-batu. Benih itu tumbuh tetapi tidak lama. Mengapa? Oleh karena tanahnya sedikit, dia tidak bisa menembusi batu itu. Akhirnya apa? Dia hanya tahan sebentar saja, kemudian menjadi kering, layu, mati. Seperti itu. Dan itu dikatakan oleh Tuhan Yesus, itu adalah menggambarkan orang yang telah mendengar firman. Firman itu diterimanya dengan senang hati. Tetapi ketika datang penindasan, datang penganiayaan, datang pencobaan, lalu dikatakan orang itu segera murtad, segera menyangkal Tuhan. Ingat ketika Petrus, ya, Rasul Petrus, Tuhan Yesus sedang diadili oleh Kayafas, oleh imam Yahudi. Kemudian Petrus datang mendekat melihat-lihat sambil berdiam di sekitar api. Karena waktu itu, waktu Tuhan Yesus diadili, sudah malam, dingin. Lalu ada yang mengatakan, "Hei, engkau kan murid orang itu." Apa kata Petrus?
Aku tidak mengerti maksudmu. Aku tidak kenal. Lalu dia pindah ke tempat lain. Lalu bertemu lagi seorang lain. Engkau kan murid orang itu. Itu nyata dari bahasamu. Lalu Petrus katakan apa? Dia juga menyangkal. Dan yang terakhir, itu engkau juga adalah murid orang itu, sebab engkau berasal dari Galilea. Lalu dia apa? Mengutuk, sumpah mati, aku tidak kenal dia. Padahal sebelumnya dia menggebu-gebu mengatakan, kan, Tuhan, aku tidak akan menyangkal engkau. Aku masuk penjara pun siap. Tetapi dia baru ditanyai saja, dia sudah menyangkal Tuhan Yesus. Kira-kira seperti inilah gambaran tentang orang yang mendengar firman itu, menerima dengan senang hati, tetapi tidak lama kemudian ketika datang penganiayaan, ketika datang penindasan, langsung menyangkal. Firman itu tumbuh, tetapi sebentar saja, karena tidak bisa berakar dalam, tanahnya sedikit. Yang ketiga adalah yang benih yang jatuh di tengah semak duri. Semak duri artinya tanahnya itu cukup baik, subur, tumbuh dia, tetapi di sekitarnya semak duri. Semak duri tumbuh bagus, tumbuh makin besar, tetapi karena di sekitarnya juga semak duri, banyak menekan dia. Akhirnya ketika dia bertumbuh ke atas, tapi akhirnya terjepit. Dan pada akhirnya mati juga. Tumbuh, bukan hanya tertanam, tetapi tumbuh, namun dijepit, akhirnya mati. Dan Tuhan Yesus menjelaskan siapakah itu. Orang ini adalah juga orang yang mendengar firman. Mendengar firman, tetapi kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan menghimpit firman itu. Menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Jadi tadi kalau benih itu tadi sudah bertumbuh dengan baik, tinggal menunggu waktu berbuah, tapi dia tidak sempat berbuah. Kenapa? Dia dihimpit, ditekan, tidak sempat akhirnya mengeluarkan buah, mati. Demikianlah juga orang yang mendengar firman dengan senang hati, tetapi ketika datang atau kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu, sehingga tidak menghasilkan buah. Jadi kita lihat, sudah 3 kita lihat. Yang jatuh di pinggir jalan, yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan yang jatuh di semak. Masing-masing. Kalau yang pertama memang sama sekali tidak bertumbuh, langsung hilang. Yang kedua bertumbuh tapi segera mati. Yang ketiga, tumbuh dia, tidak segera mati, bertumbuh, tetapi dihimpit dan akhirnya mati juga. Tidak berbuah. 3 kategori orang yang mendengarkan firman Allah. Dan yang terakhir adalah benih yang ditaburkan di tanah yang baik.
di tanah yang baik. Artinya di sana tidak ada semak-semak. Sudah dibersihkan. Bersih, dikelola dengan baik. Mendapat air yang cukup. Mendapat pupuk yang cukup. Dan akhirnya dikatakan menghasilkan buah. Ada yang 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Dan siapakah ini? Mereka adalah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Orang yang mendengar firman dan mengerti. Mendengar firman dan mengerti. Karena itu menghasilkan buah yang berlipat-lipat. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita akan berpikir buah di situ adalah ya perbuatan baik. Kita akan semakin baik. Kita akan semakin sopan. Kita akan semakin melakukan hal-hal yang menyenangkan orang, atau yang mungkin kita katakan menyenangkan hati Tuhan. Barangkali itu yang ada dalam pikiran kita. Meskipun itu tidak salah. Ya. Karena perbuatan baik itu adalah buah, yaitu buah dari iman. Tetapi di sini bukan itu yang disampaikan. Ya. Bukan masalah perbuatan baik. Tetapi apa yang dimaksudkan di sini? Ini adalah tentang firman. Firman yang diberitakan. Firman yang diberitakan yaitu Injil yang disampaikan. Injil artinya kabar baik. Kabar baik tentang siapa? Tentang Yesus Kristus. Allah yang menjadi manusia. Yang menderita dan mati di kayu salib untuk manusia berdosa. Ketika Injil itu diberitakan tentang Yesus Kristus, yaitu Injil yang benar, maka Roh Kudus bekerja. Roh Kudus bekerja di hati kita. Firman itu diberitakan di telinga manusia, lalu masuk. Nah, karena Injil yang diberitakan itu adalah Injil yang benar dan murni, dan Roh Kudus bekerja, maka Roh Kudus membawa kita, menuntun kita untuk percaya kepada firman itu. Untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Untuk mengaku dosa kita. Untuk membuat kita bertobat. Mengaku dosa. Lalu Tuhan mengampuni kita. Hasil atau buah yang terbesar itu ialah buah pertobatan. Di mana orang-orang yang mendengar Injil itu menerima pengampunan atas segala dosa. Jadi kalau kita mendengar Injil bukan supaya kita semakin baik. Bukan supaya kita semakin berbuat baik. Tidak. Tetapi apa? Supaya kita terus bertobat dan menerima pengampunan Allah. Dan ketika kita bertobat menerima pengampunan Allah, maka secara otomatis akan menghasilkan perbuatan-perbuatan baik. Sikap sopan, perkataan yang baik, perkataan yang membangun, kasih, sukacita, damai sejahtera, itu akan meluap di dalam dirimu, di dalam diri kita. Tetapi jika engkau tidak bertobat,
Jika engkau tidak meyakini bahwa Tuhan telah mengampuni segala dosamu, maka tidak akan pernah berbuah hidupmu, yaitu buah sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kasih, dan sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam doa pembukaan tadi, mari kita lihat di dalam liturgi kita, di dalam doa pembukaan. Perhatikan baik-baik apa yang dikatakan di sana dalam doa itu. Ya. Dalam doa pembukaan tadi katakan, ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami ke dalam pengharapan yang kekal. Pengharapan yang kekal, yaitu apa? Pengharapan yang kekal adalah pengampunan dosa di dalam Kristus Yesus. Itu pengharapan yang kekal. Bukan hanya pengharapan kini. Ya. Lalu, karuniakanlah kepada kami Roh Kudus. Berikanlah kami Roh Kudus. Tujuannya apa? Supaya kami kuat dalam perlawanan mengalahkan keinginan-keinginan duniawi. Keinginan-keinginan duniawi. Karena keinginan duniawi, kedagingan kita, itulah yang membawa kita tidak mendengar firman Tuhan. Itulah yang membuat firman Tuhan itu tidak melekat, tertanam di dalam hati kita. Karena itu Roh Kudus harus diberikan untuk kita. Dan apa lagi? Dan supaya kami mencari hal-hal yang ada di surga. Mencari perkara-perkara yang di surga, di mana Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Seperti tertulis dalam Kolose 3 ayat 1. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikiran kita ke sana, mencari perkara-perkara. Dan dia di sana duduk apa? Memerintah. Tetapi dia bukan memerintah duduk manis di surga, dia memerintah dari sana di dalam hatimu. Dia menjadi raja. Segala keinginan duniawi yang ada dalam dirimu, dalam daging kita, itu dihalau oleh Kristus melalui kuasa firman-Nya. Kemudian apalagi dikatakan, kuatkanlah kami mengalahkan segala kuat kuasa kegelapan. Melawan kuat kuasa kegelapan yang selalu berusaha menghalangi kita untuk menuju kebahagiaan yang kekal. Lalu katakan lagi, teguhkanlah iman kami dan pengharapan kami. Tumbuhkanlah dalam diri kami penguasaan diri, supaya kami menang pada akhirnya. Pada saat mana kami akan menerima mahkota kemuliaan karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Jadi, ketika dikatakan Tuhan Yesus atau menyampaikan perumpamaan tentang penabur, firman yang ditaburkan. Firman itu sebenarnya itulah yang menggemburkan hati kita. Firman itu didengar terus menerus. Roh Kudus bekerja sehingga membuat firman itu tertanam dan bertumbuh di dalam hidupmu. Dan ketika dia semakin tertanam dalam, dia bertumbuh. Maka engkau tidak mendengar firman, tidak seperti yang jatuh di pinggir jalan, benih yang jatuh di pinggir jalan.
Tidak seperti yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, atau yang jatuh di semak duri, tengah semak duri, tetapi di tanah yang subur. Pertobatan tiap-tiap hari, pengampunan dosa yang kau terima tiap-tiap hari, itulah yang memberikan sukacita dan damai sejahtera. Berarti hidupmu berbuah. Hidupmu berbuah. Hidup berbuah bukan berbicara tentang apa yang kebaikan, apa yang sudah kulakukan. Tetapi hidup berbuah adalah hidupmu yang terus-menerus hidup dalam pengampunan Allah. Hidup dalam pertobatan, hidup dalam pengampunan Allah. Dan dengan demikian, buah-buah dalam perbuatan akan lahir. Kamu akan bisa saling mengasihi. Kita akan bisa mengasihi dan mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita, orang yang melakukan kejahatan kepada kita. Kita akan tetap bisa mendoakannya. Kita akan tetap bisa menyapanya. Karena apa? Hidup kita berbuah. Dan itu bukan karena kehebatan kita, bukan karena kehebatanmu, kekuatanmu, tetapi apa? Oleh karena firman yang bekerja di dalam hidupmu, firman yang berkarya di dalam hidupmu, yang membuat hatimu menjadi seperti tanah yang subur, sehingga tiap-tiap hari engkau hidup dalam pertobatan dan hidup dalam pengampunan Allah, sehingga tiap-tiap hari ada sukacita dalam hidupmu, ada damai sejahtera dan tidak persungutan yang terus-menerus, tidak keluh kesah yang terus-menerus, tetapi apa? Diperbarui oleh Allah. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kasih dan sebagainya. Itu berarti engkau berakar, bertumbuh dan berbuah. Itu berarti hidupmu, hidup kita berakar, bertumbuh dan berbuah. Tertanam dalam akarnya, lalu naik ke atas, tumbuh, lalu mekar, kemudian menghasilkan buah. Berakar, bertumbuh dan berbuah. Itulah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Karena itu harus semakin sering kita mendengar firman Tuhan, bahkan menghafal firman Tuhan, mencatat, merenungkan. Sebab firman itu, kitab suci ini yang telah dituliskan untuk kita baca, untuk kita teliti, untuk kita pelajari, untuk kita renungkan. Dengan demikian kita akan berakar, bertumbuh dan berbuah. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Halaman 163. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia. Marilah kita mengucapkannya demikian. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi serta segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah yang dikeranakan, lahir dari Bapa sebelum segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, dilahirkan dan bukan diciptakan, dari wujud yang sama dengan Bapa, yang melalui Dia segala sesuatu diciptakan, yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita turun dari surga, telah menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia, yang untuk kita juga disalibkan di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga Dia bangkit sesuai dengan kitab suci, naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dengan kemuliaan, menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
dan kerajaannya tidak akan berakhir. Dan kepada Roh Kudus, Tuhan dan Pemberi hidup, yang datang dari Bapa dan Anak, yang bersama Bapa dan Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berbicara dengan perantaraan para nabi. Dan aku percaya kepada satu gereja Kristen yang kudus dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa, dan aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dari zaman yang akan datang. Amin. Marilah kita berdoa untuk seluruh gereja Allah dalam Yesus Kristus dan untuk semua orang yang menurut kebutuhan mereka. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami sungguh mengucap syukur oleh karena anugerah dan belas kasihan-Mu. Engkau memberikan firman-Mu yang tertulis bagi kami, untuk kami baca, untuk kami dengar, dan untuk kami renung. Sehingga Tuhan firman-Mu itu Tuhan, firman yang menyelamatkan, firman keselamatan-Mu. Tuhan memberikan tanah yang subur bagi hati kami, membuat hati kami menjadi tanah yang subur. Lalu kami menerima pengampunan Allah atas segala dosa kami. Tolonglah kami Tuhan untuk setia mendengar firman dan merenungkannya. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa Bapa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Kau menolong pemimpin kami, agar mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan takut akan Tuhan. Dan berdoa Tuhan, secara khusus untuk para pejabat, yang para penegak hukum, agar mereka Tuhan sungguh-sungguh menegakkan keadilan hukum di tengah-tengah dunia ini. Baik Komisi Pemberantasan Korupsi, demikian pula Tuhan Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Tuhan demikian juga kepolisian. Biarlah Kau menolong supaya mereka Tuhan menjalankan tanggung jawab mereka, menjalankan hukum sesuai aturan hukum dan keadilan hukum. Tuhan, jauhkanlah mereka Tuhan dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Dan berdoa biarlah mereka yang melanggar juga Tuhan, mereka boleh bertobat. Dalam menjamah hati mereka, supaya mereka kembali kepada kebenaran. Kita berdoa untuk semua para hakim ataupun polisi, agar mereka Tuhan sedang berani dengan tulus dan sungguh-sungguh menegakkan keadilan hukum di tengah-tengah bangsa kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-Mu yang ada di dunia ini, khusus di tengah negara kami. Kiranya Tuhan memberkati agar gereja-Mu Tuhan terus-menerus memberitakan Injil yang benar dan murni, sehingga Tuhan dalam melalui pemberitaan Injil, Roh Kudus-Mu bekerja di hati jemaat-Mu, setiap hati orang yang mendengar, sehingga menuntun mereka kepada pertobatan dan menerima pengampunan dosa dari Allah, sehingga hidup mereka diperbarui, mereka diciptakan kembali menjadi manusia baru di hadapan Allah, yang akhirnya bertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah, dan menjadi kemuliaan bagi Allah. Bapa di surga, kami juga berdoa ya Tuhan untuk orang-orang yang mengalami kesakitan, mengalami sakit, penyakit. Mohon anugerah untuk beberapa saudara kami, baik yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah. Tuhan, saya mohon Tuhan, biarlah Tuhan menjamah dan memberikan kesembuhan bagi mereka. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua anak-anak kami, generasi muda bangsa kami. Kiranya Kau menolong mereka, supaya mereka Tuhan boleh dididik dengan baik, dididik menjadi orang-orang yang berintegritas, dididik menjadi manusia-manusia yang sungguh takut akan Tuhan. Kami mohon juga Tuhan, biarlah Kau menolong agar setiap lembaga pendidikan sungguh menjalankan pendidikan dengan baik, dan yang membawa pertumbuhan secara moral dengan baik di tengah-tengah bangsa ini, sehingga Tuhan generasi bangsa kami boleh menjadi generasi yang membawa kemajuan di masa yang akan datang. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Bapa Surgawi, kami berdoa juga Tuhan untuk daerah-daerah, negara-negara yang di mana ada sebagian orang Tuhan yang menekan orang-orang percaya, yang menekan orang-orang Kristen, bahkan
menganiaya orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada nama Yesus Kristus. Kami berdoa untuk mereka. Bapa di surga, hiburkanlah Tuhan hati mereka, hati umat-Mu yang mengalami penganiayaan. Kuatkan mereka Tuhan, oleh karena mereka dianiaya karena firman. Jamahlah juga hati orang-orang yang melakukan penganiayaan tersebut. Bila Tuhan mengubahkan mereka, membawa mereka kepada pertobatan. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ke dalam Tangan-Mu lah ya Tuhan, kami menyerahkan semua yang kami doakan, karena kami percaya akan kemurahan-Mu melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Halaman 165. Halaman 165. Mari kita berdiri. Tuhan besertamu dan beserta rohmu. Arahkan hatimu pada Tuhan, kami arahkan. Marilah kita bersyukur pada Tuhan Allah kita. Sepatutnya lah demikian. Adalah sungguh baik, benar dan berguna bahwa di segala waktu dan tempat kami sepatutnya mengucap syukur kepadamu ya Tuhan yang kudus, Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang kekal, melalui Yesus Kristus Tuhan kami, yang pada hari ini telah mengalahkan maut dan kubur, dan oleh kejayaan kebangkitannya telah membuka jalan bagi kami kepada hidup yang kekal. Karena itu bersama para malaikat dan penghulu malaikat serta seluruh rombongan surgawi, kami menyanyikan dan meninggikan nama-Mu yang mulia, memuji-Mu selamanya seraya berkata, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang kuasa, langit bumi serukan kemuliaan nama-Nya. Nyanyikan hosana di tempat tinggi bagi Tuhan, memuji Dia yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, karena Engkau telah menunjukkan belas kasihan-Mu kepada mereka yang Engkau ciptakan, dengan mengirim Putra-Mu yang tunggal menjadi darah dan daging seperti kami, untuk menanggung dosa-dosa kami dan menjadi penyelamat kami. Dengan sukacita yang disertai pertobatan, kami menerima keselamatan yang telah dikerjakannya bagi kami melalui pengorbanan tubuhnya dan darahnya di kayu salib. Kami yang berhimpun dalam nama Yesus, dan untuk mengenang akan Dia dengan ini memohon kepadamu ya Tuhan, ampunilah, baruilah dan kuatkanlah kami oleh firman dan Roh Kudus-Mu. Karuniailah kami agar dengan setia memakan tubuhnya dan meminum darahnya, sebagaimana diperintahkannya dalam firman perjanjiannya. Kami memohon, himpunkanlah kami bersama semua orang-orang beriman dari seluruh ujung dunia, untuk merayakan pesta perjamuan kawin anak domba Allah di kerajaannya yang tiada berkesudahan. Terimalah doa-doa kami, bebaskan dan peliharalah kami. Bagi-Mu saja ya Bapa segala kemuliaan, hormat dan sujud sembah kami, bersama dengan Anak dan Roh Kudus, Allah yang Esa, kini dan selamanya. Amin. Dengarkanlah amanat penetapan perjamuan Tuhan. Pada malam tatkala dikhianati, Tuhan kita Yesus Kristus mengambil roti, dan sesudah mengucap syukur, Ia memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya, dan Ia berkata,
ambillah, makanlah. Ini adalah tubuhku yang diserahkan untukmu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan cara yang sama, ia mengambil cawan sesudah makan. Sesudah mengucap syukur, ia memberikannya kepada mereka seraya berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Cawan ini adalah perjanjian baru dalam darahku yang ditumpahkan bagimu untuk keampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra Bapa yang tunggal, dengan memberikan kepada kami tubuh dan darah-Mu untuk dimakan dan minum, Engkau memimpin kami untuk mengingat dan mengaku salib dan sengsara-Mu yang kudus, pembaringan-Mu di dalam kubur, kebangkitan-Mu dari antara orang mati, kenaikan-Mu ke surga dan kedatangan-Mu untuk penghakiman terakhir. Oleh karena itu, ingatlah kami di dalam kerajaan-Mu dan ajarlah kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Damai sejahtera Tuhan besertamu. Amin. Berilah salam damai seorang dengan yang lain. Kita bernyanyi Anak Domba Allah. Kita bernyanyi dari nomor 494.
ayat 2. Oh anak domba, itulah yang menguatkan dan memelihara agar engkau menerima studi pada Amin. Pulanglah di dalam damai sejahtera. Teman berdiri. Oh anak domba Allah tersembelih di salib, sabar setiap kala walau ditimpa air, kau tanggung dosa dunia, sengsara seluruhnya, ampuni kami, oh Yesus. Nung dibukis 169. Sekarang telah kulihat keselamatan pada anak ini. Dialah juru selamat bangsa. Kemuliaan Allah di dunia, sukacita Israel, bersama semua orang kudus dulu selamanya. Kami beri pujian bagi Bapa, Anak, dan Roh. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah yang Maha Kuasa, karena Engkau telah menyegarkan kami dengan pemberian yang bermanfaat ini. Dan kami mohon dari belas kasihan-Mu, supaya melalui pemberian ini Engkau menguatkan iman kami terhadap Engkau dan kasih kami terhadap sesama kami. Dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dan Roh Kudus, satu Allah, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.